Tak. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan seorang mantan Satpam asal Nusa Tenggara Barat yang memohon polisi aktif dilarang rangkap jabatan di instansi sipil. Dalam putusan, Mahkamah Konstitusi mewajibkan seorang polisi aktif untuk mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Selain mantan Satpam yang merangkap advokat bernama Samsul Mujahid, gugatan terhadap posisi dan peran polisi di instansi sipil juga diajukan mahasiswa hukum bernama Christian Adrianus CIT. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan mahkamah ini terdapat alasan berbeda, concurring opinion, dari satu orang hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang pada pokoknya berpendapat prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas norma jabatan di luar kepolisian tanpa ada batasan yang jelas, sehingga permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Larangan polisi aktif untuk menduduki jabatan di instansi sipil menjadi isu yang layak dijelajahi untuk memahami realita yang ada. Sudah tersambung dengan dua narasumber melalui saluran Zoom di Dialog Prime sore ini. Ada mantan Satpam yang kini menjadi advokat sekaligus penggugat polisi aktif rangkap jabatan sipil, Samsul Jahidin. Dan juga ada penasehat Kapolri bidang hukum, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Arianto, selamat sore Pak Samsul. Selamat sore Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Samsul terlebih dahulu untuk mengetahui sedikit latar belakang ketika Anda memasukkan gugatan ke MK, Pak Samsul. Ini motivasi yang melatar belakangi keinginan Anda untuk menggugat posisi polisi aktif agar tidak rangkap jabatan itu apa ya, Pak Samsul? Sederhananya Ibu, tapi sebelum saya jawab, nanti direvisikan dulu ya Bu. Nama saya Samsul Jahidin, nggak pakai mu. Oke. Baik, saya revisi. Mohon maaf kesalahan pembacaan tadi. Silahkan Pak Samsul. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya ini kan peradilan norma. Jadi peradilan norma yang dimana kami menawaitunya adalah memperbaiki sistem ketatanegaraan yang menurut kami ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hanya itu saja nawaitunya. Oke, ini Anda memasukkan gugatannya sendiri atau bersama dengan Christian Adrianus tadi ya yang sempat disebutkan di awal? Iya, betul. Jadi untuk perkara 114 itu pemohon satunya saya, pemohon duanya Christianus Adhite, terus untuk kuasa hukumnya Ibu Ratih Mutiara Lovanggi SHMA. Oke, jadi sebenarnya Anda juga mengenal berarti ya Christian ini? Sangat mengenal. Kalau tidak mungkin mengenal, bagaimana bisa dalam satu permohonan? Oke, bisa baik. Bagaimana satu putusan? Baik, Pak Samsul, saya ingin tahu mengapa spesifik Polri? Karena kan sebenarnya yang punya masalah rangkap jabatan juga ada TNI misalnya dengan perluasan jabatan mereka yang kemudian menduduki posisi-posisi di sipil. Pertama, kenapa Polri? Karena yang dikabulkan adalah Polri saat ini. Dan untuk perkara kami juga TNI, Jabatan Sipil pasal 47 ayat 1, itu sedang dalam proses persidangan.
Oh, Jadi oke. bukan karena Polri saja yang kami uji, tapi TNI juga kami uji. Oh, oke. Termasuk manfaat pensiun DPR juga. Oke, baik. Jadi ada yang masih berproses berarti saat ini ya, Pak Samsul? Masih, Oke, masih. baik. Bisa dicek kok. Oke, ketika kemarin dikabulkan, apa reaksi Anda? Ini memang sudah dalam dugaan Anda akan dikabulkan atau Anda juga cukup terkejut ketika akhirnya MK mengabulkan? Pertama, kalau untuk terkejut saya tidak. Karena di permohonan saya yang 185 PUU tentang ibu kota negara, pada saat hari itu juga di tempat yang sama, itu dikabulkan. Artinya ketika permohonan kedua mendengar dari pertimbangan-pertimbangannya, jadi biasa saja. Tapi esensinya bahwa kita mahkamah melihat ini adalah sebuah pertentangan antara norma dengan frasa batang tubuhnya, di mana frasa batang tubuhnya menyatakan larangan secara eksplisit dan secara ekspressis verbis satu tarikan nafas, tetapi di dalam frasa penjelasannya malah membuat norma baru. Hanya itu saja sih. Oke, Pak Samsul, ketika akhirnya sudah dikabulkan, ada tidak kekhawatiran dari Anda bahwa meskipun MK sudah mengeluarkan putusan, nanti pelaksanaannya tetap butuh ada pengawasan untuk memastikan bahwa putusan itu dilaksanakan dengan benar dan dengan adil begitu? Sebelum sebenarnya dengan benar dan adil, sederhananya saja ikuti saja putusannya. Sesuaikan saja putusannya. Kita tunduk dan taat pada hukum, kita tunduk dan taat pada konstitusi, atau kita mau menjadi pengkhianat konstitusi. Hanya itu aja pilihannya. Menurut Anda perlu ada pihak yang mengawasi tidak, Pak Samsul? Tidak perlu ada pihak yang mengawasi, karena konstitusional itu adalah harus dilaksanakan setiap elemen lembaga kenegaraan atau instansi kenegaraan, presiden, DPR, serta rakyat itu sendiri. Oke, Kalau baik. konstitusi sudah tidak dituruti, maka hancur negara kita. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Pak Arianto. Sekarang Pak Arianto, ini implikasi dari putusan MK akan ada PR besar untuk Polri untuk menentukan nasib kira-kira 4.000 personel anggota Polri yang menduduki jabatan sipil. Apa kira-kira tantangannya, Pak Arianto? Ya, ini saya disclaimer dulu ya. Jadi selama ini Pak Kapolri belum memberikan tanggapan ya. Oke. Jadi ini tanggapan ini cuma tanggapan saya pribadi. Baik. Sebagai penasihat dari Kapolri. Kemarin yang saya dengar dari Polri hanya Pak Kadif Humas itu mengatakan bahwa ya polisi akan melaksanakan putusan itu karena itu kan final and binding. Tapi ya pasti akan mempelajari bagaimana teknik pelaksanaannya. Kira-kira kayak itu. Nah kalau untuk saya sendiri, dengan adanya putusan gitu, saya nggak begitu nggak gitu memperhatikan mengenai hukumnya. Jadi saya tidak ingin berdebat apakah itu hukumnya sudah tepat atau tidak. Di samping saya sendiri juga tidak begitu menguasai untuk hukum ketatanegaraan. Yang kedua adalah selama ini itu juga masih banyak perbedaan pendapat. Tetapi yang saya antisipasi adalah kemungkinan daripada putusan itu kan yang jelas maknanya adalah polisi tidak boleh menjabat rangkap ya. Jadi polisi yang aktif nggak boleh menjabat di jabatan sipil. Gitu. Nah saya kebetulan dulu ketika menjelang pensiun saya juga beralih seperti itu. Tetapi dulu saya pensiun dulu. Berhenti kemudian pindah ke BPN karena waktu itu diminta oleh BPN. Sehingga saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi belakangan ini kan ada yang penugasan itu tanpa pensiun kemudian masuk ke sana. Dan kemudian itu berjalan dan kok kelihatannya tidak ada reaksi apa-apa dan menjadi banyak. Sehingga sampai ada 4.000-an orang itu. Nah sekarang dari putusan itu yang kita maknai adalah putusan itu hanya mengatakan bahwa anggota yang masih aktif tidak boleh menjabat. Berarti kalau mau menjabat terus ya dia mesti mengundurkan diri dari polisi dulu gitu. Tapi kalau tidak, ya nanti mesti akan kembali ke polisi. Kurang lebih begitu ya. Baik. Nah, kalau untuk dikembalikan ke polisi, kan sekarang ada banyak itu ya. 4.000. Jadi kan kemungkinan, wah ini pasti
kemudian nanti untuk dimasukkan kemana kan gitu kan. Iya. Ya, kalau bagi saya sekarang ini untuk saat ini ya, polisi itu kan memang kalau job struktural di sana mungkin sudah full, dan karena sedangkan yang 4.000 ini kan ada dimasukkan ke jabatan sipil. Seandainya nanti yang di jabatan sipil itu terus kemudian pada mau tidak meneruskan di sipil tapi kembali, ya pasti polisi akan menerima kan. Tapi untuk penempatan itu kalau saat ini kebetulan polisi kan lagi dituntut untuk melakukan reformasi itu, percepatan reformasi. Iya. Nah, bagi saya peristiwa ini merupakan suatu peluang bagi polisi untuk menambah kekuatannya untuk memperbaiki reformasi ini sehingga bisa lebih cepat, dan apa-apa yang dirancang untuk reformasi ini ada yang mengawaki gitu. Karena untuk membutuhkan reformasi itu tidak cukup dengan konsep, harus ada manajemennya yang bagus-bagus itu untuk menjamin bahwa transformasi itu bisa berhasil. Nah, kebetulan para petugas yang ditugaskan ke lapangan ini kan pasti tugas yang pilihan kan. Sebetulnya bagus-bagus kan gitu kan. Sehingga nanti kalau kembali ke polisi akan memperkuat polisi untuk memperbaiki dalam transformasinya itu. Kira-kira gitu kalau tanggapan saya mengenai RRC.